Bab 971. Lier akan mendengarkan kakak Yuan. Yue Mengli adalah gadis yang sangat pintar. Dia melemparkan masalahnya kembali ke Ye Yuan seperti berlatih Tai untuk berkunjung. Yang juga mengatakan bahwa Ye Yuan tidak bisa terpancing. Kecakapan dari dunia ilusi, Zhou Boping telah mengalaminya secara mendalam. Alasan mengapa mereka bisa bangun kemungkinan terkait dengan Ye Yuan juga. Zhou Yan memanfaatkan bahwa ia adalah seorang jenius dan memandang rendah Ye Yuan. Tapi Ye Yuan saat ini bisa mencubit Zhou Yan sampai mati dengan satu tangan. Setidaknya di dalam Fasun Bright Moon Realm ini, mereka tidak bisa bergerak. Luka Zhou Boping dan Zhou Yan keduanya sangat parah, sementara Yue Lingyu benar-benar tidak terluka. Jika mereka benar-benar bergerak, hasilnya bisa dibayangkan. Setelah keluar dari dunia mistik, ia secara alami akan memberitahu Zhou Jia tentang insiden ini. Keputusan apa yang harus diambil mungkin akan membutuhkan para penatua Raja Surgawi untuk keluar dan berdiskusi bersama. Kembali ke keluarga Yue, Ye Yuan segera memilih untuk memasuki pengasingan tertutup. Tapi 7 tua-tua Raja Surgawi keluarga Yue ditambah kepala keluarga saat ini, Yue Jianqiu, melakukan pertemuan malam itu juga. Para penatua Raja Surgawi ini semuanya menjalani kehidupan terpencil dan memiliki sedikit kontak dengan dunia, dan sudah lama tidak muncul di depan umum. Tetapi dampak dari insiden Fasun Bright Moon Realm kali ini untuk keluarga Yue terlalu besar. Yue Jianqiu tidak punya pilihan selain mengundang mereka keluar. Yue Lingyu memberikan laporan terperinci tentang perjalanan Fasun Bright Moon Realm kali ini kepada semua orang. Tetapi masalah Yellow Millet Mountain, dia tidak berbicara secara rinci. Bukannya dia tidak ingin mengatakan, tetapi dia juga tidak tahu dirinya. Mulai dari ketika dia terjebak dalam dunia ilusi hingga akhirnya terbangun, apa yang terjadi pada periode waktu ini, hanya Ye Yuan saja yang tahu. Tentu saja, dia juga memiliki niat untuk membantu Ye Yuan menyembunyikannya. Banyak detail, dia tidak mengatakannya. Awalnya, dia berencana membantu Ye Yuan menyembunyikan insiden ini. Tapi karena Ye Yuan setuju untuk menyelamatkan pasangan Zhou Boping, masalah ini tidak bisa disembunyikan sama sekali. Meskipun Zhou Boping tidak tahu apa yang terjadi, dia pasti memiliki beberapa dugaan tentang Ye Yuan. Meskipun tebakan-tebakan ini tidak memiliki dasar, hal semacam ini, keluarga Zhou mungkin lebih baik membunuh 1000 orang yang tidak bersalah daripada melepaskannya juga. Berbagai penatua, semua nyatakan pandanganmu kalau begitu. Menuju Ye Yuan, sikap seperti apa yang harus dimiliki keluarga Yue kita? Yue Jianqiu berkata dengan sungguh-sungguh. Sejujurnya, dia sendiri juga tidak bisa mengatasinya sekarang. Ye Yuan ini terlalu misterius. Dia tidak bisa mengetahui latar belakang Ye Yuan sama sekali. Jika Ye Yuan benar-benar mendapatkan Sun Moon Heavenly Pupil, dia pasti akan sangat tidak mau. Sikap seperti apa yang mungkin ada? Bocah ini sangat mungkin memperoleh murid surgawi matahari bulan. Serahkan, dan dia masih menantu keluarga Yue kita. Jangan serahkan, maka dia adalah musuh keluarga Yue kita, kata seorang penatua yang lebih pemarah. Penatua lainnya berkata, ini mungkin tidak pantas, kan? Saat ini, semuanya hanya dugaan. Murid surgawi matahari bulan belum muncul dalam 100.000 tahun. Untuk dapat membebaskan diri dari dunia ilusi, Ye Yuan mungkin memiliki yang lain artinya. Jika dia tidak mendapatkan murid surgawi matahari bulan, maka bukankah kita akan memfitnah orang baik dengan melakukan itu? Petik 2. Memfitnah orang baik. Jika dia tidak mendapatkan Sun Moon Heavenly Murid, bagaimana Hantong mati? Dengan hanya orang-orang seperti dia, sebuah alam paseles, dia dapat membunuh pembangkit tenaga kekaisaran kerajaan yang menggunakan artefak surgawi. Petik 2. Kelompok tetua berdentang di sana-sini, tetapi masing-masing menempel pada versi mereka sendiri. Tapi mayoritas orang masih cenderung mencari masalah dengan Ye Yuan. Setelah semua, daya pikat murid surgawi matahari bulan terlalu serius. Yue Jianqiu tiba-tiba berkata, Penatua Lingyu, kamu memiliki kontak paling banyak dengan Ye Yuan dalam perjalanan ini. Menurutmu, seberapa besar kemungkinan Ye Yuan mendapatkan Sun Moon Heavenly Murid? Yue Lingyu menggelengkan kepalanya dan berkata, jujur saja, aku merasa itu hampir mustahil. Bagaimana maksudmu? Yue Jianqiu berkata dengan rasa ingin tahu. Yue Lingyu perlahan berkata, alam ilusi Yellow Millet Mountain dapat membuat para ahli Raja Surgawi jatuh untuk itu tanpa sadar. Seberapa kuat itu bisa dibayangkan. Ye Yuan hanya Paseles Realm, apa haknya dia harus menaklukkan Sun Moon Heavenly Pupil? Menurut pandangan saya, dia pasti terbebas dari dunia ilusi dengan cara lain. Adapun Hantong itu,
dia sangat mungkin dibunuh oleh murid surgawi matahari bulan. Dalam keadaan di mana tidak ada bukti sama sekali, membuat Ye Yuan menyerahkan matahari Moon Heavenly Pupil agak terlalu meyakinkan. Lebih jauh lagi, berbicara jujur, setelah menyaksikan fisik pertempuran jiwa bawaan Li Er, diri lansia ini sudah tidak tertarik lagi dengan Sun Moon Heavenly Murid lagi. Berlatih Tai Chi berarti mengalihkan masalah ketika tidak digunakan secara harfiah. Manajemen selalu suka berlatih Tai Chi ketika masalah muncul. Bab 972. Di dalam pagoda Fast Heaven, Ruan Xuangzu tiba-tiba terkejut, berkeringat deras. Mimpi ini terlalu panjang. Ketika dia melihat Ye Yuan, murid-muridnya mengerut dan dia tiba-tiba menyerang, meraih ke arah Ye Yuan. Wajah Ye Yuan jatuh, dan dia berkata dengan mendengus dingin, menolak roti bakar hanya untuk minum karena kehilangan uang. Aura mengerikan datang dari dalam kehampaan, langsung memadamkan serangan Ruan Xuangzu. Sebuah batu besar menggantung di udara, mirip dengan pedang tajam yang menggantung tinggi di atas. Di bawah tekanan batu besar, Ruan Xuangzu merasa bahwa tulang-tulang di sekujur tubuhnya hampir pecah. Kirim atau mati. Suara Ye Yuan sangat tenang, tetapi Ruan Xuangzu tidak meragukan sedikitpun bahwa selama dia bahkan berani menggumamkan kata perbedaan pendapat, bahwa batu besar akan jatuh, menghancurkannya menjadi daging cincang. Aku bersedia untuk tunduk. Ruan Xuangzu mengertakkan gigi dan berkata. Batu besar segera disembunyikan dari pandangan, seolah-olah itu belum pernah muncul sebelumnya. Ruan Xuangzu meletakkan tangannya di tanah, berlutut di tanah, terengah-engah karena udara, seluruh tubuhnya seperti diseret keluar dari air. Batu besar itu sebelumnya terlalu serius menakutkan. Tidak berdamai dengan itu. Kehidupanmu ini sudah diambil. Jika bukan karena aku, kamu akan sudah lama jatuh ke dunia ilusi di alam bulan terang Fasun selamanya, kata Ye Yuan dengan tenang. Ruan Xuangzu terkejut. Baru sekarang otaknya menyelimutinya. Ketika dia terbangun dari dunia ilusi sekarang, saat dia melihat Ye Yuan, dia secara naluriah ingin membuat langkah untuk menahannya. Tapi dia tidak tahu bahwa dia sudah keluar dari realem Bright Moon Fasun, dan bahwa dia dibawa ke pagoda Fast Heaven oleh Ye Yuan. Di sini, Ye Yuan adalah penguasa sejati. Bahkan jika dia adalah seorang ahli Raja Surgawi, dia tidak punya pilihan selain menurunkan kepalanya juga. Ruan Xuangzu juga sangat pintar. Dia memilah-milah pikirannya dengan sangat cepat, tetapi tiba-tiba dia memikirkan kemungkinan. Dia memandang ke arah Ye Yuan dengan tak percaya. Kamu mendapatkan murid surgawi matahari bulan. Tidak, ini benar-benar mustahil. Murid surgawi matahari bulan belum muncul selama 100.000 tahun. Ruan Xuangzu sendiri bahkan agak meragukan dugaan ini. Ye Yuan berkata dengan senyum tipis, mendapatnya ya. Dianggap jadi kurasa. Meskipun orang ini tidak berperilaku baik, pada saat ini, dia memang di bawah kendali saya. Mendapat jawaban yang pasti, Ruan Xuangzu menarik napas dingin. The Sun Moon Heavenly Murid benar-benar terbentuk. Tapi dia tiba-tiba menemukan sesuatu, batu besar yang sebelumnya tampak jauh lebih menakutkan daripada murid surgawi matahari bulan. Aura itu hanya mampu menghancurkan langit dan bumi. Yang juga mengatakan bahwa murid surgawi matahari bulan hanya menambahkan bunga kesulaman untuk Ye Yuan. Berapa banyak harta tak ternilai yang ada pada pria muda di depannya ini. Kehidupanmu ini juga dianggap diselamatkan olehku. Aku orang yang sangat adil. Layani aku selama 1000 tahun. Setelah 1000 tahun, aku akan mengembalikan kebebasanmu. Ye Yuan berkata dengan dingin. Ruan Xuangzu membeku tetapi tidak berharap bahwa Ye Yuan sebenarnya hanya menginginkan 1000 tahun waktunya. Jangan gunakan mata seperti itu untuk menatapku. Apakah kamu memiliki kualifikasi untuk melayani saya setelah 1000 tahun masih merupakan masalah lain sama sekali? Ruan Xuangzu terdiam. Kata-kata ini keluar dari mulut seorang seniman bela diri Paseles Realem terlalu sombong. Tapi dia tahu bahwa Ye Yuan benar-benar memiliki kualifikasi untuk mengatakan kata-kata ini. 1000 tahun kemudian, batas seperti apa yang Ye Yuan bisa capai, bahkan dia juga tidak berani membayangkannya. Setelah waktu yang lama, Ruan Xuangzu menarik napas dalam-dalam dan membuka mulutnya untuk berkata, baiklah, saya terima. Di ruang pelatihan keluarga Yue, beberapa tetua Raja Surgawi hadir dengan mengejutkan. Di dalam formasi susunan pertahanan, dua sosok saat ini berada di tengah pertempuran sengit. Gelombang energi mengerikan yang dipancarkan memengaruhi Grand Array. Temukan novel resmi di Pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Beberapa tetua Raja Surgawi memandangi sosok cantik di dalam barisan besar itu, mata mereka menunjukkan ekspresi tidak percaya.
Yang berkelahi dengan Yue Mengli adalah seniman bela diri Dao Mendalam tingkat ketiga keluarga Yue. Tapi saat ini, ahli tingkat ketiga Dao Mendalam ini tidak memiliki kekuatan sedikit pun untuk membalas di bawah serangan jiwa pertempuran Yue Mengli, dan dia benar-benar dikalahkan. Ini adalah fisik jiwa pertempuran bawaan. Ini juga agak terlalu kuat, kan? Li Er hanyalah Paseles tingkat ke-9. Jika kita menunggu sampai dia mencapai alam Raja Surgawi, bukankah dia akan menyapu lawan di ranah yang sama? Nasib sial mungkin merupakan berkah yang sebenarnya. Bahkan jika Sun Moon Heavenly Murid diperoleh oleh bocah itu, dengan Li Er di sekitarnya, keluarga Yue kita tidak perlu khawatir dalam 10.000 tahun ini. Setelah para tetua Raja Surgawi ini menyaksikan teror dari jiwa pertempuran jiwa bawaan, mereka akhirnya mengubah pandangan mereka. Dao Realem, satu tingkat, satu dunia. Perbedaan antara masing-masing bidang kecil bahkan lebih besar dari perbedaan dibandingkan dengan alam tanpa batas, seluruh bidang budidaya utama. Tanpa cara yang menantang surga, hampir tidak mungkin untuk melompati alam dan pertempuran. Tapi Yue Mengli langsung melintasi 3 wilayah kecil untuk benar-benar menekan lawannya. Fisik roh ini juga agak terlalu menakutkan. Yue Jianqiu tiba-tiba berkata, apakah tetua memikirkannya? Ye Yuan sudah membunuh Lin Chao tanpa meminjam kekuatan eksternal. Untuk berbicara tentang menakutkan, potensi anak itu adalah yang paling menakutkan. Saat kata-kata ini keluar, semua orang terkejut. Pedang milik Ye Yuan itu, jika bukan karena Han Tong memblokirnya, itu pasti akan bisa membunuh Lin Chao. Tapi apa yang diandalkan Ye Yuan sepenuhnya adalah pemahaman konsep. Menyatukan niat sejati tertinggi, itu adalah sesuatu yang hanya Divine King Realms akan pertimbangkan. Ye Yuan hanyalah alam tingkat Paseles pertama pada saat itu, dan sebenarnya sudah memahaminya. Dengan batas tingkat Paseles pertama, ia melintasi ranah kultivasi utama untuk memotong lawannya. Kekuatan seperti itu, memikirkannya membuat orang merasa takut. Ini bukan Realm Traversing Divine, Realm Surga Pencerahan, tetapi Realm Paseles menebang Dao Mendalam Realm. Perjanjian 10 tahun bocah ini dengan Li Er, dia pergi dari junior yang tidak diketahui alam bawah dan berjalan sampai hari ini, dan dia masih menyelesaikan perjanjian. Aku pikir dia harus tulus terhadap Li Er. Ye Yuan bocah ini, sekali dia melangkah ke alam Raja Surgawi di masa depan, kekuatannya kemungkinan akan tak terbayangkan. Li Er dan persatuannya, saya pikir. Yue Jianqiu tidak melanjutkan berbicara, tetapi dia percaya bahwa berbagai tetua Raja Surgawi sudah mendapatkan artinya. Masing-masing dari mereka terdiam. Jelas, mereka mengevaluasi keuntungan dan kerugian keluarga Yue. Tapi bagaimana kita akan memberikan pertanggungjawaban kepada pihak keluarga Zhou? Meskipun itu hanya dugaan, pihak keluarga Zhou mungkin tidak akan mengambil hal-hal berbaring, kan? Kata sesepuh Raja Surgawi. Suaranya belum memudar ketika beberapa aura mengerikan menyelimuti langit kota bulan cerah. Saudara Yue, Zhou Jia datang berkunjung. Tolong keluar dan bertemu. Suara Zhou Jia bergema di atas langit kota bulan terang. Ekspresi Yue Jianqiu menjadi gelap, dan dia berkata dengan sedih, Zhou Jia ini sebenarnya bahkan tidak memberi peringatan sebelumnya, dan dia berteriak dan bertengkar di Bright Moon City. Yue Jianqiu membawa kelompok tua-tua dan terbang. Zhou Jia membawa serta beberapa ahli Raja Surgawi tetapi muncul di langit kota Bright Moon. Zhou Jia, apa artinya ini? Yue Jianqiu berkata dengan suara serius. Zhou Jia berkata, saudara Yue tidak tersinggung. Kami di sini hanya karena kami ingin mencari teman kecil Ye Yuan untuk menanyakan beberapa hal. Masalahnya adalah yang paling penting dan agak terburu-buru. Ekspresi Yue Jianqiu berubah gelap ketika ia berkata, terburu-buru. Barisan Anda jelas untuk dipaksakan. Apakah Anda benar-benar menggertak bahwa keluarga Yue saya tidak memiliki orang? Ye Yuan adalah menantu keluarga Yue saya. Kalian memobilisasi pasukan seperti ini, apakah Anda akan menginterogasi menantu keluarga Yue saya? Petik 2. Zhou Jia hanya berkata dengan acuh tak acuh, masalahnya menyangkut Sun Moon Heavenly Murid. Saya percaya Brother Yue bisa mengerti. Yue Jianqiu mendengus dingin dan berkata, Ye Yuan tidak mendapatkan Sun Moon Heavenly Murid, apakah Anda percaya atau tidak itu terserah Anda. Adapun untuk bertemu Ye Yuan, saya pikir lebih baik untuk melupakannya. Harap kembali. Petik 2. Previous. Bab 973. Yue Jianqiu, Zhou dan Yue dua keluarga selalu menjadi burung dari bulu. Apakah Anda benar-benar ingin merusak hubungan 10.000 tahun dua keluarga kami untuk orang luar? Zhou Jia berkata dengan sungguh-sungguh. Memang benar kedua keluarga itu adalah burung dari bulu, tetapi mereka juga tidak dalam harmoni yang sempurna.
Persaingan antara dua klan keluarga besar secara alami tidak bisa ditiadakan. Selama 10.000 tahun, kedua keluarga yang berhembus juga tidak jarang. Tapi Yue Jianqiu tersenyum dingin ketika dia mendengar dan berkata, Ye Yuan bukan hanya menantu keluarga Yue saya, dia bahkan penyelamat Lier. Menyerahkannya kepadamu, bukankah ini Yue akan diejek oleh semua orang di dunia? Selanjutnya, Anda datang untuk menangkap orang-orang dengan serius. Kapan Anda mementingkan hubungan dua keluarga kami? Petik 2. Kamu, Yue Jianqiu, sepertinya kamu benar-benar akan jatuh cinta dengan keluarga Zhou hari ini. Dengan sikapmu itu, jadi bagaimana jika kita jatuh? Mungkinkah keluarga Yue-ku takut dengan keluarga Zhou-mu? Kedua belah pihak siap untuk melompat ke tenggorokan masing-masing. Lebih dari 10 pusat kekuatan Raja Surgawi berdiri di udara. Itu terlalu mengejutkan. Setiap seniman bela diri di bawah bahkan tidak berani bernafas. Temukan novel resmi di Pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Tidak ada yang akan mengira bahwa Zhou dan Yue dua keluarga akan benar-benar menjadi berantakan bagi seorang junior. Pertempuran ini pasti merupakan hasil dari kehancuran timbal balik. Oh, cukup hidup. Ya ampun, begitu banyak ahli Raja Surgawi, kamu ini benar-benar memperluas cakrawala. Saat itu, suara yang sangat sumbang terdengar. Ye Yuan benar-benar merobek udara dan datang, tiba di pusat sekelompok ahli Raja Surgawi. Seniman bela diri Bright Moon City tanpa sadar membuka lebar mata mereka. Ye Yuan ini juga terlalu ceroboh, kan? Di langit semua pembangkit tenaga listrik Raja Surgawi. Orang-orang keluarga Zhou saat ini memelototinya seperti harimau yang merusak. Orang ini benar-benar berlari di tengah seperti urusan siapapun untuk menggoda sekelompok Raja Surgawi. Ketika Ye Yuan muncul, ekspresi Yue Jianqiu berubah dan dia berkata dengan mendengus dingin, untuk apa kamu datang ke sini? Tidak ada hubungannya dengan kamu di sini, kembali. Ye Yuan terkekeh dan berkata, apakah mereka tidak mencari saya? Bagaimana mungkin tidak ada hubungannya dengan saya? Perlindungan ayah mertua, menantu ini telah mengerti. Tapi Zhou dan Yue dua keluarga jatuh karena ini kamu bukan apa yang ingin aku lihat. Petik 2. Hati Yue Jianqiu tidak bisa membantu anjlok. Mengapa kata-kata bocah ini memiliki sedikit tanda mengorbankan diri untuk keadilan? Berhenti main-main. Ini bukan giliranmu untuk ikut campur dalam urusan dua keluarga Zhou dan Yue. Cepat kembali untukku. Yue Jianqiu berkata dengan tatapan muram. Tapi Ye Yuan mengabaikan Yue Jianqiu dan berkata kepada Zhou Jia, katakan saja apa yang kamu katakan. Waktu tuan muda ini sangat berharga. Wajah Zhou Jia berubah hitam, tapi dia tidak bisa repot-repot berdebat dengan Ye Yuan. Dia bertanya dengan suara serius, Sun Moon Heavenly murid seharusnya menjadi milikmu, kan? Serahkan murid surgawi Sun Moon dan kursi ini akan memberimu jalan keluar. Sun Moon, murid surgawi. Kamu terlalu banyak berpikir. Benda itu belum terbentuk selama lebih dari 100.000 tahun. Bagaimana mungkin aku bisa mendapatkannya? Ye Yuan berkata dengan tatapan polos. Jika Anda tidak mendapatkan murid surgawi matahari bulan, bagaimana Anda, alam paseles kecil yang sangat kecil menghilangkan sihir ilusi? Zhou Jia berkata dengan sinis dingin. Ye Yuan memandang Zhou Jia dengan senyum yang bukan senyum dan membuka mulutnya untuk berkata, bolehkah aku memahaminya seperti ini? Kamu menyelamatkan ahli Raja Surgawi dan penerus patriark berikutnya dari keluarga Zhou Anda, tetapi kalian adalah dengan paksa memaksakan kejahatan tak berdasar di kepalaku sekarang. Ternyata keluarga Zhou Anda semua adalah sekelompok orang tak tahu malu yang membalas kebaikan dengan tak berterima kasih. Petik 2. Saat Ye Yuan mengatakan kata-kata ini, kerumunan meledak keributan. Meskipun yang kuat memerintah tertinggi di antara seniman bela diri, membalas kebaikan dengan permusuhan hal semacam ini masih di bawah penghinaan. Kata-kata Ye Yuan memaksa keluarga Zhou ke sudut sekaligus. Zhou Jia mendengus dingin dan berkata dengan suara rendah, Ye Yuan, jangan menggunakan retorika yang baik. Semua orang tahu bahwa Sun Moon Heavenly pupil milik Fasun dan Bright Moon dua kota. Kemampuan apa yang harus kau, sebagai orang luar, miliki untuk menempatinya? Petik 2. Ye Yuan berkata dengan dingin, orang luar. Hehe, dengan sikapmu itu, bahkan jika aku benar-benar memiliki murid surgawi Sun Moon, mengapa aku harus memberimu? Ayah mertuaku masih ada di sini. Kalian semua, ini tak tahu malu orang-orang, datang untuk merebut barang-barang, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda mengesankan? Petik 2. Kamu akhirnya mengakuinya. Berat, murid surgawi Sun Moon adalah kemalangan dan bukan berkat bagimu. Lebih baik serahkan saja. Sesepuh Raja Surgawi keluarga Zhou berkata dengan tawa dingin.
Ye Yuan meliriknya dan berkata, apakah kamu punya otak babi? Aku benar-benar skeptis, dengan kecerdasanmu, bagaimana kamu berkultivasi ke alam Raja Surgawi? Sekilas tentang Raja Surgawi keluarga Zhou yang pemarah. Dipicu oleh Ye Yuan seperti ini, dia segera menjadi sangat marah. Bocah nakal, aku akan merobek mulutmu itu. Raja Surgawi itu sebenarnya langsung meraih ke arah Ye Yuan di depan Yue Jianqiu. Betapa bagusnya Zhou Bolong, kamu benar-benar berani bergerak. Yue Lingyu langsung bertarung melawan Zhou Bolong tanpa sepatah kata pun. Pada kata ketidaksetujuan, kedua belah pihak benar-benar bertukar pukulan. Pertempuran hebat para Raja Surgawi, keributan itu sangat mengejutkan. Bahkan ketika dipisahkan oleh jarak yang jauh, para seniman bela diri di bawah ini juga sangat terkejut. Penatua Bofeng, kamu bertanggung jawab untuk menjatuhkan Ye Yuan. Yang lain, serang. Zhou Jia membuat keputusan cepat dan segera menginstruksikan. Dari segi kekuatan, keluarga Zhou memang sedikit lebih kuat dari keluarga Yue. Karena ahli Raja Surgawi keluarga Zhou lebih dari keluarga Yue. Hari ini, Zhou Boping tidak datang. Agaknya, itu karena dia tidak memiliki wajah untuk bertemu Ye Yuan. Namun demikian, keluarga Zhou masih memiliki satu pembangkit tenaga listrik Raja Surgawi lebih banyak dibandingkan dengan keluarga Yue. Wajah Yue Jianqiu berubah dingin dan diam-diam mengumpat. Ye Yuan, bocah ini benar-benar tidak masuk akal. Jika dia bersembunyi di dalam kota, keluarga Zhou tidak akan bisa melakukan apapun pada keluarga Yue sama sekali. Tapi sekarang, Ye Yuan bercampur dengan mereka. Dia tidak bisa lari bahkan jika dia mau. Yue Jianqiu baru saja akan pergi dan melindungi Ye Yuan ketika Zhou Jia sudah bergegas dengan kecepatan penuh. Lawanmu adalah aku, sisi Ye Yuan. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Zhou Jia berkata sambil tertawa keras. Dalam pandangannya, Ye Yuan benar-benar bodoh, untuk benar-benar menyerahkan diri ke ambang pintu. Itu menyelamatkannya beberapa masalah. Keluarga Zhou dan keluarga Yue sangat akrab satu sama lain dan tahu bahwa kartu truf pihak lain jauh dari ini. Karena itu, dia tiba-tiba mengirimkan Raja-Raja Surgawi hari ini untuk mengejutkan Yue Jianqiu. Dia tidak berpikir itu benar-benar berhasil. Selama mereka membawa Ye Yuan kembali, dia secara alami memiliki sarana untuk menyelidiki apakah Ye Yuan memperoleh murid surgawi matahari bulan atau tidak. Jika dia benar-benar tidak, paling-paling kirim dia kembali nanti, maka minta maaf kepada keluarga Yue. Hal ini juga dianggap sudah selesai. Adapun keretakan dua keluarga, dibandingkan dengan Sun Moon Heavenly Murid, itu serius tidak signifikan. Zhou Bofeng tidak berpenghuni saat ini, juga tidak bertele-tele. Dia langsung melambaikan tangannya dan baru saja akan menangkap Ye Yuan. Langkah ini terlihat biasa saja, tetapi sebenarnya, Zhou Bofeng tidak menahan diri. Pemanfaatan energi esensi seorang Raja Surgawi telah mencapai ranah transenden. Gelombang tangan ini sudah menggunakan energi esensi untuk mengunci ruang di sekitar Ye Yuan dengan tegas. Bahkan jika dia menumbuhkan sayap, dia tidak akan bisa melarikan diri juga. Tapi tepat pada saat ini, sosok Ye Yuan tiba-tiba lenyap dari pandangan, dan benar-benar terlepas dari tangannya. Melihat adegan ini, ekspresi Zhou Bofeng berubah drastis, dan dia berkata, bersatu dengan surga dan bumi. Persatuan manusia langit. Perubahan tak terduga yang terjadi di sini mendarat di mata semua orang. Para ahli Raja Surgawi yang saat ini bertarung sebenarnya semua berhenti. Bahkan murid-murid Yue Lingyu mengerut juga, melihat pemandangan ini dengan tak percaya. Dia tidak melihat bagaimana Ye Yuan membunuh Han Tong. Heaven Man Unity ini, masih kali pertama Ye Yuan menampilkannya di depan umum. Ruang bergetar, sosok Ye Yuan sudah muncul 10.000 kaki jauhnya. Dia memandang kelompok Raja-Raja Surgawi dan berkata dengan senyum tipis, semua menatapku untuk apa? Yah, jangan berhenti, terus berjuang. Bab 974. Heaven Man Unity. Ini sebenarnya Heaven Man Unity. Mereka yang mampu mencapai Heaven Man Unity di ranah hati di Realm Divine dapat dihitung di satu sisi. Bocah ini benar-benar memahami Heaven Man Unity. Kesatuan manusia langit, beresonansi dengan dao besar, orang dapat bergabung dengan surga dan bumi. Ye Yuan baru berusia 20 tahun, bagaimana dia bisa berkultivasi? Tidak heran dia bisa membatalkan seni ilusi murid surgawi matahari bulan. Ternyata dia benar-benar memahami kesatuan manusia langit. Kelompok Raja-Raja Surgawi memandang Ye Yuan dengan syok yang luar biasa, tidak berani percaya adegan yang mereka lihat sebelumnya. Heaven Man Unity, berapa tahun tidak muncul di alam surgawi. Hari ini, itu benar-benar muncul pada tubuh pemuda berusia lebih dari 20 tahun. Ini terlalu tidak masuk akal.
Jantung hal semacam ini bahkan lebih sulit untuk dilatih dibandingkan dengan konsep. Meskipun konsep itu sulit, selama seseorang mau menghabiskan waktu, mereka bisa sedikit banyak memahami. Mayoritas ahli Raja Surgawi memiliki niat sejati tertinggi mereka sendiri. Tapi bidang jantung kultivasi Raja-Raja Surgawi, sangat sedikit orang yang dapat menerobos ke jantung seperti monolit, apalagi berbicara tentang kesatuan manusia langit. Jantung hati hal semacam ini terlalu cepat dan fana, tidak bisa dipahami sama sekali. Alam surgawi memiliki segudang metode kultivasi, dan juga tidak pernah ada yang tahu bahwa ada metode untuk mengultivasi alam jantung. Zhou Jiao, apa yang harus kamu katakan sekarang? Aku ingin tahu apakah ranah hati Heaven Man Unity dapat menghancurkan dunia ilusi. Yue Jianqiu berkata dengan senyum dingin. Ekspresi Zhou Jia sangat jelek. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa Ye Yuan benar-benar dapat memahami kesatuan manusia langit. Kali ini, mereka benar-benar membodohi diri sendiri. Orang-orang tahu bahwa persatuan manusia surga itu tangguh. Tetapi betapa luar biasa, sangat sedikit orang yang sadar. Bahkan Zhou Jiao juga tidak tahu bahwa kesatuan manusia langit Ye Yuan sama sekali tidak dapat membantu orang lain membebaskan diri dari dunia ilusi. Tetapi tanpa keraguan, semakin tinggi dunia jantung, semakin besar pula kekebalan terhadap dunia ilusi. Heaven Man Unity ranah semacam ini, hampir tidak ada orang di alam surgawi yang pernah mencapainya sebelumnya. Oleh karena itu, cara orang melihatnya, Heaven Man Unity seharusnya sangat luar biasa. Membantu orang lain untuk melepaskan diri dari dunia ilusi seharusnya tidak menjadi masalah. Zhou Jia menarik napas dalam-dalam dan tahu bahwa hari ini tidak bisa melanjutkan lagi, dan tidak bisa menahan diri untuk berkata dengan suara rendah, baiklah kalau begitu. Masalah ini adalah kesalahan keluarga Zhou saya. Saudara Yue, keluarga Zhou pasti akan memberikan kompensasi nanti. Ayo pergi. Petik 2. Selesai berbicara, Zhou Jiao membawa serta sekelompok Raja Surgawi dan pergi seperti embusan angin. Hari ini, keluarga Zhou bisa dikatakan kehilangan muka di Bright Moon City. Dengan kejadian ini hari ini, periode bulan madu Zhou dan Yue kemungkinan sudah berakhir. Dari sini, bagaimana kedua pangkat satu tanah suci yang perkasa ini rukunkan adalah sesuatu yang pantas untuk direnungkan. Temukan novel resmi di Pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik. Silakan klik www.com untuk berkunjung. Keluarga Yue, sekelompok Raja Surgawi memusatkan perhatian pada Ye Yuan. Seolah-olah mereka sedang melihat monster. Menyatukan niat sejati tertinggi, Heaven Man Unity, kemampuan pemahaman Ye Yuan terlalu menakutkan. Oh, Ye Yuan, kamu memahami Heaven Man Unity, mengapa kamu mengatakan sebelumnya? Yue Jianqiu berkata dengan senyum masam. Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata, kamu juga tidak bertanya padaku. Ngomong-ngomong, bukankah kalian semua khawatir tentang murid surgawi matahari bulan? Apakah kalian semua tidak berada di balik pintu tertutup untuk membahas saat aku kembali? Sebenarnya, di dalam dunia mistik, aku jatuh cinta pada seni ilusi juga. Jika bukan karena memahami kesatuan manusia langit, aku sendiri juga akan dikutuk. Semua orang tidak bisa tidak saling bertukar pandang ketika mereka mendengar itu. Sepertinya gerakan keluarga Yue masih tidak bisa bersembunyi dari bocah cerdik ini. Kalau begitu, kamu benar-benar tidak mendapatkan Sun Moon Heavenly Murid. Yue Jianqiu berkata. Ye Yuan berkata tanpa daya, hanya seperti apa bentuk Sun Moon Heavenly Murid itu, Anda sendiri bahkan tidak tahu, jadi bagaimana saya tahu? Ini adalah eksistensi yang pernah menemani pembangkit tenaga listrik Dewa Alam sebelumnya. Apakah Anda semua benar-benar berpikir bahwa Sun Moon Heavenly Murid sangat mudah diperoleh? Hanya membebaskan dari sihir ilusi itu, aku sudah berada di ambang kematian. Bagaimana aku masih memiliki kekuatan untuk pergi dan menundukkan murid surgawi Sun Moon? Petik 2. Semua orang saling bertukar pandang sekali lagi. Berpikir dengan hati-hati, kata-kata Ye Yuan benar-benar masuk akal. Selama 100.000 tahun, tidak ada yang pernah melihat Sun Moon Heavenly Murid sebelumnya, apalagi berbicara tentang menundukkannya. Kamu, nak, ketika berbohong, wajahmu tidak berubah, dan jantungmu tidak berdetak lebih cepat, membuatnya sampai bahkan aku sendiri hampir mempercayainya. Tapi setidaknya kamu memiliki pengetahuan dan tahu bahwa kursi ini tidak untuk dianggap enteng. Di dalam lautan kesadaran Ye Yuan, Sun Moon Heavenly Murid melolong. Ye Yuan membuat Sun Moon Heavenly Murid menahan diri, menyebabkan matanya terlihat tidak berbeda dari orang biasa. Karena itu, bagi orang lain yang ingin melihat apapun dari kedua matanya, itu tidak mungkin. Tapi Ye Yuan berkata dengan dingin,
jadi bagaimana bahkan jika Anda tidak bisa dianggap enteng? Apakah Anda masih ditekan oleh saya dengan patuh? Singkirkan kebanggaan Anda dan bersikap baik terhadap saya. Kalau tidak, apa konsekuensinya akan jadilah, Anda juga menyadarinya sendiri. Petik 2. Tetapi Sun Moon Heavenly Pupil berkata dengan malas, jika kamu ingin membunuhku, kamu sudah lama bergerak. Kenapa masih harus menunggu sampai sekarang? Kamu berasal dari era kuno, dan kemungkinan besar tahu sedikit rahasia. Membunuhmu sedikit kasihan. Namun, tuan muda ini tidak semudah yang kamu bayangkan. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa sangat baik mencobanya. Petik 2. Ye Yuan masih memiliki nada acuh tak acuh. Tapi niat membunuh yang muncul dalam kata-kata itu membuat Sun Moon Heavenly Pupil menggigil tanpa kedinginan. Murid-muridnya mengerut, tetapi dia tidak berani membuat suara lagi. Beberapa hari ini, dia telah mengamati Ye Yuan selama ini. Ye Yuan pasti seseorang yang menentukan untuk melakukan pembunuhan. Kata-kata itu sebelumnya bukanlah hal-hal yang berlebihan untuk meningkatkan alarm. Jika dia benar-benar memiliki pikiran yang licik, Ye Yuan akan menebangnya tanpa ragu sedikitpun. Sebenarnya, aku sudah memberimu kesempatan. Jika kamu masih kebal terhadap alasan, maka jangan salahkan aku karena tidak sopan. Sun Moon Heavenly murid saat ini sedang linglung, tapi kata-kata Ye Yuan membuatnya gemetar ketakutan. Bocah ini terlalu cerdik, tidak bisa menyembunyikan apapun darinya. The Sun Moon Heavenly murid membenci Ye Yuan di dalam hatinya. Saat Ye Yuan membuka mulutnya, murid surgawi Sun Moon tahu apa yang dia maksud. Sebenarnya, pada hari itu, rekonstruksi matanya Ye Yuan tidak menyeluruh sama sekali dan memiliki bahaya laten yang sangat besar. Jika Ye Yuan terus menggunakan kekuatan okularnya, seiring berjalannya waktu, itu akan menyebabkan beban yang luar biasa pada mata. Pada saat itu, kesempatan murid Sun Moon Heavenly untuk keluar akan tiba. Dia awalnya berpikir bahwa masalah ini dilakukan dengan mulus. Dia tidak berpikir bahwa Ye Yuan sebenarnya sudah menyadarinya. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Ye Yuan tidak hanya ahli jalur bela diri, tetapi juga kekuatan jalur alkemisnya bahkan lebih tak terduga. Soal mata, dia bisa bersembunyi dari orang lain tetapi tidak bisa bersembunyi dari Ye Yuan. Sepertinya kita yang memiliki tolok ukur seorang lelaki rendahan. Ye Yuan, kamu hanya harus tinggal di keluarga Yue. Denganku, Yue Jianqiu di sekitar, keluarga Zhou tidak akan berani melakukan apapun untukmu. Yue Jianqiu berkata. Tepat pada saat ini, seseorang tiba-tiba datang untuk melapor. Kepala keluarga, ada seseorang di luar yang menyebut Ye Yuan dengan nama dan ingin bertemu dengannya. Dia mengatakan bahwa dia, anggota ras setan. Ras iblis. Yue Jianqiu tidak bisa tidak terkejut. Ye Yuan benar-benar memiliki koneksi ke ras iblis juga. Tapi mata Ye Yuan bersinar ketika dia mendengar dan buru-buru membuat orang membawanya. Tapi melihat kedatangannya, Ye Yuan kecewa. Ye Yuan berpikir bahwa cahaya putih yang datang untuk menemukannya. Tapi pria parubaya ini di depan matanya, dia tidak mengenalinya. Pria parubaya itu juga mengukur Ye Yuan, matanya juga menunjukkan ekspresi kekecewaan. Siapa dirimu yang terhormat? Apa yang kamu cari dari saya? Ye Yuan bertanya. Orang kekar itu melahirkan rasa jijik di dalam hatinya, dan sikapnya terhadap Ye Yuan juga tampak sedikit sombong ketika dia berkata dengan dingin, yang ini Bai Po. Adalah patriark muda cahaya putih yang membuatku datang dan mencari Tuan Ye. Bab 975. Kamu benar-benar dikirim oleh White Light. Ye Yuan berkata dengan gembira. Ye Yuan sudah tidak memiliki berita White Light untuk waktu yang sangat lama. Jika bukan karena datang untuk menyelamatkan Yue Mengli, dia pasti akan pergi untuk menemukan cahaya putih langsung. Sekarang Yue Mengli sudah diselamatkan, dan dia bahkan mendapatkan Sun Moon Heavenly Pupil tanpa diduga, Ye Yuan hanya berencana menuju ke wilayah setan untuk menemukan cahaya putih. Dia tidak berharap bahwa cahaya putih benar-benar mengalahkannya dan mengirim seseorang untuk datang dan menemukannya. Bai Po berkata, Patriark muda membuat saya memberitahu Tuan Muda Ye, apakah Anda masih ingat harimau putih kecil di hutan tanpa akhir itu? Saat Ye Yuan mendengar, dia tidak bisa menahan kegembiraan dan berkata, ini benar-benar cahaya putih. Kamu memanggilnya Yang Patriark. Bagaimana kabar cahaya putih sekarang? Saat itu, ketika cahaya putih tiba-tiba pergi, Ye Yuan sangat tidak mau berpisah juga. Mereka berdua mulai dari hutan tanpa akhir, dan selalu saling bergantung untuk bertahan hidup, dan tidak pernah berpisah sebelumnya. Siapa yang tahu bahwa kepergian White Light akan beberapa tahun? Tapi tidak tahu mengapa, cahaya putih tampaknya telah menjadi patriark muda klan Macan Putih. Ini membuat Ye Yuan sangat terkejut.
Ye Yuan memiliki beberapa pemahaman tentang klan Macan Putih dan tahu bahwa klan Macan Putih memiliki banyak cabang. Tapi ada 3 klan yang merupakan cabang terkuat, Crimson Flame White Tiger, Suppression Martial White Tiger, serta Tiger White Light yang mengalir. Ketiga klan ini masing-masing memiliki keahlian. Crimson Flame White Tiger adalah yang paling mahir mengendalikan kekuatan api. Penindasan Martial White Tiger memiliki kekuatan yang sangat besar, sedangkan Tiger White yang mengalir memiliki kecepatan sebagai keahlian mereka. Jika White Light menjadi patriark muda klan harimau, sangat mungkin patriark muda Tiger White Flowing. Tentu saja, masih ada jenis kemungkinan lain, yaitu cahaya putih menjadi patriark muda yang dihormati secara kolektif oleh klan harimau putih. Tapi Ye Yuan merasa bahwa beberapa tahun yang singkat, cahaya putih mungkin tidak bisa mencapai sejauh ini. Ye Yuan saat ini bersuka cita sendiri ketika dia tiba-tiba menemukan bahwa ekspresi Bai Po tidak benar, dan hatinya tanpa sadar tenggelam. Apakah White Light menemui masalah? Ye Yuan bertanya. Bai Po mengangguk dan berkata, sebenarnya, 2 bulan kemudian, klan Macan Putih saya akan memilih patriark muda berikutnya. Patriark muda cahaya putih adalah salah satu kandidat untuk patriark muda. Cahaya mengalirku Macan Putih telah menurun untuk bertahun-tahun. Awalnya, tidak ada harapan. Tapi penampilan White Light Patriark mari kita lihat harapan baru. Tapi jangan berharap itu. Tidak menyangka bahwa mereka semua memeras masa lalunya dan menyerangnya dengan garis keturunan White Light tidak murni sebagai alasan, kan? Ye Yuan mengikuti. Bai Po tertegun dan tidak bisa melihat Ye Yuan kaget. Kamu, bagaimana kamu tahu? Wilayah iblis relatif independen. Berita ini juga relatif tidak tersentuh oleh alam surgawi. Tidak ada alasan bagi Ye Yuan untuk mendengar tentang masalah klan Macan Putih. Tapi Ye Yuan ini benar-benar mengatakan situasi sulit yang dihadapi oleh Patriark Putih Muda. Mungkinkah dia pelihat? Ye Yuan tidak menjawab, tetapi sebaliknya bertanya, dengan dunia kultivasi White Light, dia mungkin sudah menerobos ke tier 9, kan? Bai Po mengangguk dan berkata, yang White Patriark White Light adalah bakat kultivasi yang langka. Setengah tahun yang lalu, dia sudah berhasil menembus tier 9. Saat ini, kekuatannya sudah tidak sedikit pun lebih rendah daripada patriark muda 2 klan lainnya. Petik 2. Menyebutkan White Light, Bai Po juga sangat bangga. Klan Macan Putih yang mengalir telah mengalami tren menurun selama bertahun-tahun. Penampilan White Light membawa mereka kemuliaan. Ye Yuan berkata, kalau begitu itu benar. Apakah Anda tahu berapa tahun cahaya putih digunakan untuk berkultivasi dari tingkat 9 ke tingkat 9? Bai Po menggeleng kosong. White Light tidak akan pernah berbicara dengan mereka tentang masalah masa lalu, jadi mereka juga tidak tahu apa yang White Light alami sebelum kembali ke klan Macan Putih. Jika bukan karena cahaya putih yang membuatnya datang dan menemukan Ye Yuan kali ini, dia bahkan tidak akan tahu bahwa cahaya putih sebenarnya masih memiliki teman di antara manusia. 100 tahun. Bai Po berkata dengan lemah. 100 tahun bukan berarti Bai Po merasa itu terlalu lama, tetapi merasa bahwa itu terlalu pendek. Meskipun klan Macan Putih memiliki garis keturunan binatang suci, mereka juga membutuhkan beberapa ribu tahun sebelum mereka bisa mengolah ke tingkat 9. Bahkan para jenius juga membutuhkan setidaknya beberapa ratus tahun. Patriark muda 2 klan lainnya dibudidayakan selama sekitar 500 tahun dan sudah dianggap sangat mengesankan. Bao Po memahami makna kata-kata Ye Yuan. Kecepatan budidaya White Light harus sangat cepat. Karena itu, dia berani menebak. Ye Yuan tersenyum dan berkata, kamu terlalu memandang rendah cahaya putih. Pertama kali aku bertemu dengannya, dia hanya tier 1. Itu hanya sesuatu yang terjadi lebih dari selusin tahun yang lalu. Saat Bai Po mendengar, murid-muridnya tanpa sadar mengerut. Dia tahu bahwa bakat White Patriarch White Light sangat kuat. Tetapi dia juga tidak berpikir bahwa dia sebenarnya hanya menggunakan lebih dari selusin tahun untuk berkultivasi dari tingkat 1 ke tingkat 9. Bakat seperti itu benar-benar terlalu menantang surga. Tentu saja, jika dia tahu bahwa orang aneh di depannya ini juga hanya menggunakan waktu 10 tahun, dan kekuatannya sudah sebanding dengan pembangkit tenaga Dao Realem, tidak pasti apa yang akan dia rasakan. Selanjutnya, alasan mengapa cahaya putih berkultivasi begitu cepat adalah semua berkat Ye Yuan. Jika tidak ada pil obat Ye Yuan, White Light kemungkinan akan membutuhkan setidaknya 100 tahun untuk dapat mengolah keranahnya saat ini. Oleh karena itu, garis keturunan harimau putih White Light hanya akan berada di atas 2 klan lainnya. Ini mungkin juga alasan mengapa mereka bergandengan tangan untuk berurusan dengan White Light. Dan satu-satunya masalah dengan White Light adalah garis keturunannya tidak murni. Ye Yuan berkata dengan dingin.
Mata Bai Po menjadi piring lebar, menatap Ye Yuan dengan tak percaya. Dia agak mengerti sekarang, alasan mengapa cahaya putih Patriark Muda ingin menemukan pemuda ini. Temukan novel resmi di pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Dia hanya berbicara beberapa kalimat dari awal sampai sekarang, tapi Ye Yuan sudah menebak pergulatan klan harimau mendekati tanda dengan mengandalkan beberapa kalimat ini. Pemikiran seperti itu, hanya memikirkannya membuat orang merasa takut. Kamu ceritakan tentang situasi saat ini klan Macan Putih, kata Ye Yuan dengan dingin. Saat ini, Bai Po sudah benar-benar diyakinkan oleh Ye Yuan. Mendengar instruksi Ye Yuan, dia segera tidak ragu-ragu, dengan tergesa-gesa menceritakan keadaan White Tiger Clan saat ini. Patriark White Tiger Clan saat ini berasal dari Crimson Flame White Tiger Clan. Asosiasi tetua klan Macan Putih juga merupakan klan Macan Putih Crimson Flame dan klan Macan Putih pertempuran marsial yang menjadi mayoritas. Meskipun Macan Putih mengalir cahaya adalah salah satu dari 3 cabang besar dalam nama, mereka sebenarnya telah secara bertahap menurun dan menunjukkan kecenderungan digantikan oleh cabang lainnya. Ras iblis sangat menghargai garis keturunan, terutama klan Macan Putih. Klan semacam ini dengan kemurnian garis keturunan binatang buas surgawi yang sangat tinggi, mereka bahkan lebih khusus tentang daerah ini. Ye Yuan telah lama menemukan bahwa cahaya putih agak berbeda dari klan Macan Putih biasa, tetapi tidak berpikir bahwa aspek ini benar-benar menjadi penghalang bagi cahaya putih menjadi Patriark Muda. Sekarang, asosiasi tetua mengangkat kecurigaan tentang identitas White Light. Meskipun klan Macan Putih yang mengalir cahaya sangat menentang ini, tidak ada yang bisa dilakukan, terutama kekuatan mereka di klan condong ke sisi yang lebih lemah. Saat ini, tekanan yang mereka alami juga luar biasa. Jika terus berkembang seperti ini, lupakan tentang bersaing untuk posisi Patriark Muda, kemungkinan apakah dia bisa tinggal di klan Macan Putih atau tidak pada akhirnya adalah masalah lain sama sekali. Ekspresi Ye Yuan tenang dan tidak mengungkapkan apapun. Dia hanya berkata kepada Bai Po, kamu kembali dan istirahat dulu. Besok pagi, aku akan mengikuti kamu dan menuju ke klan Macan Putih. Bai Po tidak bisa menahan kegembiraan saat dia mendengar itu. Meskipun kekuatan Ye Yuan sedikit lemah, sumber daya ini mungkin benar-benar dapat membalikkan gelombang mengamuk. Mengirim Bai Po, Ye Yuan pergi mencari Yue Mengli. Yue Mengli dan White Light telah hidup bersama untuk waktu yang lama. Perasaan mereka juga tidak dangkal. Selanjutnya, White Light adalah saudara laki-laki Ye Yuan, dia secara alami tidak akan menghentikan Ye Yuan dalam masalah ini. Dia tidak memiliki keraguan sedikit pun dan ingin segera pergi bersama dengan Ye Yuan. Bab 976. Wilayah iblis terletak di arah timur Laut Alam Suci. Tanah yang didudukinya sangat luas. Sebagai salah satu dari ras 4 Great Divine Beast, klan Macan Putih memiliki kekuatan yang sangat hebat. Wilayah yang mereka tempati seluas lebih dari 10 wilayah manusia. Setengah bulan kemudian, Ye Yuan, Bai Po, dan Yue Mengli, 3 orang akhirnya tiba di wilayah totem klan Macan Putih setelah melewati banyak daerah. Wilayah totem adalah tanah suci yang secara resmi dihormati oleh klan Harimau Putih. Itu adalah tanah warisan seluruh klan Macan Putih. Statusnya sangat istimewa. Klan Macan Putih, ras makhluk surgawi semacam ini, cabang-cabangnya banyak. Biasanya, mereka tersebar di seluruh negeri. Hanya ketika beberapa masalah besar yang melibatkan klan Harimau Putih terjadi mereka akan berkumpul di wilayah totem. Saat ini adalah periode penting memilih Patriark Muda. Oleh karena itu, kelompok besar cabang klan Harimau Putih berkumpul di dalam wilayah totem. Berhenti. Orang lain tidak akan memasuki wilayah totem. Kalau tidak, bunuh tanpa ampun. 2 pria berotot dengan tubuh kekar dan mengesankan menghalangi jalan 3 orang dengan penampilan garang. Ekspresi Bai Po berubah dingin, dan dia berkata, Rong Lin, Rong Shen, apa yang kalian miliki? Kapan aku, Bai Po, menjadi orang lain-lain? Wajah Rong Shen itu menunjukkan ekspresi jijik dan berkata, Tuan Bai Po kamu tentu bukan orang lain-lain. Tapi 2 ini, maafkan aku karena tidak ingat apakah aku pernah melihatmu sebelumnya, jika aku tidak melihat dengan salah, mereka harusnya manusia, bukan? Petik 2. Secara verbal memanggil Lord Bai Po, tetapi kata-katanya tidak memiliki sedikit pun tanda hormat. Sangat jelas, mereka berdua sama sekali tidak mementingkan Bai Po. Ye Yuan mengerti dalam hatinya, 2 pria kekar ini pastinya berasal dari garis keturunan White Tiger Crimson Flame atau Suppression Martial White. Ini sengaja membuat segalanya menjadi sulit. Wajah Bai Po sangat suram ketika dia dengan paksa menahan amarahnya dan berkata,
keduanya adalah tamu terhormat yang diundang oleh White Light Patriarch White. Mereka bersumpah untuk hidup dan mati dengan Yang White Patriarch White Light. Bagaimana mereka menjadi orang lain-lain? Petik 2. Tapi sikap Rong Shen tidak berubah sedikit pun. Sebagai gantinya, dia berkata dengan cemoohan, teman-teman Yang White Patriarch. Hehe, teman-teman White Light Patriarch sebenarnya manusia. Bukankah Lord Baipo tidak tahu bahwa manusia memiliki pepatah yang berbunyi, mereka yang bukan dari saya ras, tentu bukan dari satu hati dan pikiran. Permintaan maaf, jika Tuan Baipo ingin masuk, silakan. Tapi dua orang ini tidak bisa masuk. Petik 2. Sikap Rong Shen ini sangat angkuh dan tidak menunjukkan rasa hormat sama sekali pada Baipo. Ini sebenarnya membawa niat tebal mempermalukan. Kalian, Baipo marah sampai dia marah besar. Tampar, tampar. Rong Shen dan Rong Ling saat ini senang dengan diri mereka sendiri ketika tiba-tiba, mereka melihat bintang-bintang di depan mata mereka. Wajah setiap orang sebenarnya memiliki tanda tamparan yang ditambahkan. Tamparan Ye Yuan menggunakan banyak kekuatan, melemparkannya sampai mereka berputar beberapa kali di tempat sebelum nyaris berhasil menstabilkan dengan kuat. Tempat ini adalah wilayah totem klan Macan Putih. Kamu benar-benar berani mengangkat tangan dan memukul orang. Rong Shen memelototi Ye Yuan dan berkata. Baipo tertegun juga. Dia tidak berpikir bahwa Ye Yuan sebenarnya sangat tiran, mengangkat tangannya untuk menamparkan kata perselisihan. Namun, dua tamparan ini memang melampiaskan amarah seseorang. Klan Macan Putih yang mengalir lemah. Meskipun status Baipo di klan tinggi, di wilayah totem ini, dia tidak berani tidak terkendali. Rong Shen dan Rong Ling hanyalah tier 9 tahap awal. Meskipun mereka bukan lawannya, dia tidak berani bergerak untuk menyerang mereka. Tidak apa-apa jika dia menyerang, tetapi jika itu meninggalkan pegangan untuk gosip untuk dua klan lainnya, akan ada segalanya yang hilang, tetapi tidak ada untungnya bagi klan. Tapi Baipo juga sangat terkejut. Dengan kekuatannya, dia sebenarnya tidak melihat dengan jelas bagaimana Ye Yuan melemparkan tamparan barusan. Tindakan Ye Yuan terlalu cepat. Semua orang tidak bereaksi dalam waktu. Kapan seniman bela diri Passeles Realm memiliki gerakan yang begitu menakutkan? Klan Macan Putih yang mengalir cahaya diklaim tak tertandingi di bawah langit. Tapi gerakan Ye Yuan barusan, dia sebenarnya tidak melihat dengan jelas. Dua orang bodoh yang menentang atasanmu, memberi kalian dua tamparan sudah dianggap ringan. Kamu seharusnya bersukacita bahwa aku bukan anggota klan harimau. Kalau tidak, kalian berdua sudah akan mati sekarang. Ye Yuan berkata dengan mendengus dingin. Rong Shen masih sangat angkuh barusan. Tapi saat ini, menghadapi Ye Yuan, dia sebenarnya memiliki ketakutan yang tak terkatakan. Langkah Ye Yuan barusan itu terlalu cepat. Dia tidak melihat dengan jelas sama sekali. Jika Ye Yuan benar-benar ingin membunuh mereka, mereka memang sudah mati. Teknik gerakan level ini yang menyatu dengan surga dan bumi sama sekali bukan yang bisa dia kejar. Orang harus tahu bahwa bahkan Raja Surgawi seperti Zhou Bofeng tidak punya cara untuk menangkap Ye Yuan. Aku baru saja berbicara dengan jujur. Bagaimana itu menantang atasanku? Rong Shen membela diri dengan menyesatkan. Ye Yuan berkata dengan dingin, menurut apa yang aku tahu, posisi patriark muda di klan harimau setara dengan tetua realem Raja Surgawi. Sebagai kandidat untuk menjadi patriark muda, status White Light sebanding dengan posisi tetua. Keduanya Anda membuat pernyataan kurang ajar tentang dia, membunuh kalian, apa yang salah dengan itu? Petik 2. Wajah Rong Shen menjadi pucat pasi saat dia mendengar. Jika seseorang benar-benar menganggapnya serius alasan Ye Yuan ini sudah cukup untuk membunuh mereka berdua. Peringkat ras iblis bahkan lebih ketat daripada ras manusia. Menentang atasan seseorang, tuduhan semacam ini, sudah cukup untuk mati beberapa kali. Temukan novel resmi di pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Juga, kalian mengatakan bahwa, mereka yang bukan dari rasku pasti bukan dari satu hati dan pikiran. Menurut apa yang aku tahu, Bapak bangsa dan sesepuh, beberapa orang telah berurusan dengan seniman bela diri manusia. Bahkan ada beberapa orang yang hubungan persahabatannya tidak dangkal. Menurut makna kata-kata Anda, apakah masing-masing dan semua tetua klan harimau semuanya pengkhianat? Petik 2. Ye Yuan mengambil waktu untuk mengatakannya, tetapi Rong Shen dan Rong Ling basah kuyup. Meskipun ras iblis relatif independen, eselon atas ras iblis juga memiliki hubungan dekat dengan ras manusia. Dalam kehidupan masa lalunya, Ji Qingyun memiliki hubungan yang sangat ramah dengan atasan ras naga yang bahkan mengundangnya ke klan naga untuk menjadi tamu. Poin ini,
Rong Shen dan Rong Ling secara alami sadar. Jika menurut apa yang dikatakan Ye Yuan, dua tuduhan yang ditambahkan sudah cukup bagi mereka untuk mati beberapa kali. Ketika mereka berdua tidak tahu apa yang harus dilakukan, seorang pemuda perlahan berjalan mendekat. Lidah tajam apa yang dimiliki oleh dirimu yang terhormat? Sepertinya kamu adalah penguat yang diundang oleh cahaya putih. Ketika Bai Po melihat kedatangan itu, ekspresinya berubah tanpa sadar, dan dia maju untuk memberi hormat, Patriark Muda Rong Xin. Huhu, kamu mengalami masalah besar, Bai Po. Sepertinya saudara ini tiba, adik putih muda memiliki lengan besar tambahan. Rong Xin berkata dengan senyum tipis. Mendengar Patriark Muda dua kata ini, bagaimana mungkin Ye Yuan masih tidak mengerti identitas orang ini di depannya. Orang ini jelas salah satu kandidat Patriark Muda juga. Kedua orang sebelumnya kemungkinan besar sudah diatur olehnya terlebih dahulu, untuk dengan sengaja menjatuhkannya. Hanya saja Rong Xin tidak berharap tamparan darinya dan beberapa kalimat membuat kedua orang ketakutan sampai mereka mengompol. Dia hanya menunjukkan dirinya untuk menyelamatkan yang terkepung melawan kehendaknya. Ye Yuan berkata dengan dingin, apakah itu lengan besar tambahan atau tidak sulit untuk dikatakan. Tapi jika seseorang ingin menggertak cahaya putih, aku akan mematahkan lengannya. Ketika Rong Xin mendengar itu, cahaya dingin berkedip di kedua matanya. Tetapi di permukaan, dia berkata dengan senyum ringan, kakak sangat sombong. Kamu harus tahu bahwa tempat ini adalah wilayah klan Macan Putih. Kalian manusia harus membayar harga untuk datang ke sini untuk menjadi sombong. Ye Yuan memandang Rong Xin dan berkata sambil tersenyum, ketika aku sombong, orang yang membayar harganya umumnya orang lain. Kakak laki-laki, tepat pada saat ini, suara yang jelas dan merdu terdengar. Siluet putih datang dengan lolongan. Siapa yang bisa jika bukan cahaya putih? Cahaya putih. Berpisah selama bertahun-tahun, aku tidak menyangka bahwa kamu sudah menjadi patriark muda klan Macan Putih yang mengalir. Ye Yuan tertawa keras, dan mereka saling berpelukan, membuat Rong Xin kedinginan di satu sisi.